Kalau ada orang tidak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, Ustadz Somad tolong ceramahnya tentang sholat. Kenapa gitu bu? Suami saya nggak sholat. Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya dulu nggak sholat juga. Sekarang kok sholat? Saya sadar bahwa saya akan mati, tapi dia belum sadar Pak Ustadz. Saya orangnya nggak pandai ceramah, nyindir-nyindir orang tuh nggak pandai. Ceramah saya nggak bisa di request, dipesan. Soalnya saya trauma. Dulu pernah di masjid, pengurusnya ngasih tahu, Ustadz Somad, tolong ceramahkan. Tentang apa Pak? Siapa yang udah nyumbang minta lagi masuk neraka. Duh, kok tentang itu? Soalnya ada jamaah kita nyumbang minta lagi. Saya ceramahkan. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang minta sumbangannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, berapi-api. Selesai acara, pengurusnya datang. Mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi saya nggak mau model begitu. Tadi saya tanya, ini tema kita tentang apa? Saya lihat bagaimana menumbuhkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisap pada hari kiamat. Enggak ditanya, kamu ninggal dulu golongan 4A, E, C, D. Enggak ditanya, waktu ninggal dulu kamu sampai jenderal bintang 4, bintang 7. Enggak ditanya, kamu dulu orang kaya, miskin, susah melarat, harta benda. Nanti pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah sholat, bukan somat. Makanya anak kita yang pertama kali diperintahkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Masya Allah jamaah kita, anak-anak kecil di bawah. Ini ada anak, nampaknya umurnya, saya nggak bisa nebak, soalnya badannya sehat-sehat semua. Ada anak kecil, ada anak kecil. Saya kalau ngelihat anak kecil jalan sama ibunya, nggak tahan. Saya sedang melihat diri saya dengan ibu saya 40 tahun yang lalu. Saya selalu dibawa ngaji. Ada orang nikah saya ikut, orang meninggal saya ikut, orang khitan saya ikut. Apapun acara ikut. Ibu saya baca Maulid Barzanji. Ustadz kok ikut terus? Ada telur ayamnya. Ada ulama ibu saya bawa minta doakan Ustadz. Makanya kalau hari ini ada tausiah, saya melihat ada sedang naik mobil, nampak ibu-ibu bawa anak. Saya sedang melihat kenapa dunia ini dengan berbagai macam ujiannya tetap bertahan. Karena ada ibu-ibu yang solehah yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Selama ibunya ngaji, selama ibunya mau bawa anaknya, selama ibunya peduli terhadap pendidikan anaknya, insya Allah Indonesia ini masih selamat 100 tahun, 1.000.000 tahun di masa akan datang insya Allah. Tapi kalau sudah ibu-ibu tidak peduli lagi dengan anaknya, bu, anak ibu sholat, waduh saya nggak tahu, tugas saya cuma lahir-lahir, saya ini kan pabriknya Pak Ustadz. Itulah pentingnya. Makanya perempuan itu dikatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya Indonesia. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan hadis. An-nisa imadul bilad bukan hadis. Saya pernah di WA. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu an-nisa imadul bilad hadis atau bukan? Bukan. Kami mau buat baleho Pak Ustadz. Bisa nggak dibuatkan itu jadi hadis? Loh nggak bisa saya bilang. Ini baleho untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Oh nggak bisa saya bilang. Lalu apa kami buat? Buat aja itu kata-kata hikmah. Perempuan ini tiangnya. Sehebat apapun atapnya, kubahnya, kalau tiangnya tidak kuat maka akan runtuh. Betul? Alhamdulillah di hadapan saya ini ada tiang yang kokoh, yang kuat. Ini nampaknya beton dan besi semua. Pertahanan. Kalau saya ceramah di hadapan saya ada 500 laki-laki. Itu yang serius mendengar cuma 100. Yang ingat sampai pulang tinggal 50. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 20. Yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5.
Tapi kalau saya tausiah kepada 100 perempuan, pulang dia ke rumah, dia ceritakan ke suaminya jadi 200. Dia ceritakan ke anaknya jadi 300. Dia ceritakan ke mantunya jadi 400. Dia ceritakan ke cucunya jadi 500. Dia ceritakan ke tetangganya. Maka sekarang yang paling dicari adalah bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau ada yang mau masarkan perumahan, yang dicari ibu-ibu. Grup WhatsApp yang paling rame, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad, nanti sebelum tausiah mampir ke rumah kami. Siap. Begitu datang penampilan si bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini orangnya brengsek Pak Ustaz. Dalam hati saya, bapak nggak ngomong saya udah tahu. Saya nggak peduli sama sholat, saya nggak peduli sama akhirat. Dunia ini semua dalam kepala saya. Dalam hati saya, pasti kamu tobat karena dengar ceramah aku kan? Saya akhirnya ingat mati Pak Ustadz. Saya nggak sabar mau dengar apa akhir ceritanya. Yang membuat saya tobat itu istri saya Pak Ustadz. Loh, ternyata bukan aku. Istri bapak ustazah? Enggak. Profesor? Bukan. Doktor? Enggak. Siapa dia? Perempuan yang luar biasa. Emangnya dia ngomong apa ke bapak? Ketika pulang Pak Ustadz, pas mau tidur dia ngomong, nanti kalau papa meninggal gimana? Nanti kalau papa meninggal gimana? Hanya 5 kata. Tengah malam saya terngiang Pak Ustadz, nanti kalau papa meninggal gimana? Besok saya mau berangkat ke kantor, nanti kalau papa meninggal gimana? Kata-kata itu menghantui saya Pak Ustadz. Ternyata nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, 5 kata, tapi berangkat dari hati akan sampai ke hati. Yang dari hati ke hati, yang dari mulut ke mulut. MLL, multi level marketing. Boleh untuk update status besok pagi. Jadi jangan remehkan perempuan, jangan sepelekan perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan, merawat, mengayomi, melindungi 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Masya Allah, udah punya tiket ke surga. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya cuma punya anak perempuan 2 orang. Yang 2 pun masuk surga juga, tapi nggak, yang 1 nggak ada. Jadi kalau yang masih 1 pulang dari sini tambah 1 lagi. Bapak setuju? Siapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Bolak-balik berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi anak tidak diperdulikan salatnya. Alhamdulillah masyarakat kita membawa anak salat. Pagi tadi ada yang nanya, Ustaz Somad, ya, apakah saya bawa anak saya salat ke masjid? Bawa. Gak bisa main suruh. Pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Papa nggak ke masjid, papa udah dewasa. Nggak bisa. Ini anak-anak kita bawa tangannya, kita dulu yang jalan. Anak-anak nggak didorong, anak-anak nggak diperintahkan. Saya ketemu dengan promotor band. Kalau keluar bawa grup band Sumatera, dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, Medan, turun ke Riau, turun Sumatera Barat, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung. Ini ustadz apa super bis? Sampai kembali ke Jakarta, masuk ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, nggak pulang selama 6 bulan, nggak sholat Jumat, nggak ada ingat Allah Pak Ustadz. Lalu gimana ceritanya Bapak tobat? Pada saat petang hari, rona memerah, tempat matahari tenggelam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang wajah ayah saya Pak Ustadz saat dia membawa tangan saya ke masjid. Bergetar tubuh saya, keluar keringat saya, menetes air mata saya.
Ternyata dia taubat adalah karena memori masa lalu. Buatkanlah cerita masa lalu yang indah. Ibu-ibu, bapak yang bawa anak malam ini sedang ingin menciptakan masa lalu yang indah untuk mereka di masa depan nanti, insya Allah. 20 tahun akan datang, mereka menikah, punya istri, punya anak, jadi pengurus masjid. Mereka buat tabligh akbar di tahun 2043. Penceramah masih saya. Bapak ibu waktu itu udah banyak yang meninggal. Kenapa mereka buat pengajian? Mereka ingat dulu waktu kecil kami dibawa, waktu itu tausiah Ustaz Somad. Mereka cari di daftar masjid nama Ustaz, Ustaz Budi masih ada. Karena masih ada, saya bilang masih ada. Ustaz Bil Bakhtiar masih ada. Senior-senior saya takut bilang dah meninggal. Dapat nomor, oh ini Ustaz Somad, mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya udah berat waktu itu. Ini betul nama Ustaz Somad? Betul. Yang dulu tausiah pada tahun 2023? Tidak salah lagi. Ustaz masih hidup? Iya masih lah. Bisa datang ke masjid kami Pak Ustaz? Insya Allah I'm coming. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa berdiri lagi. Waktu itu udah pakai kursi dah. Gitu. Ini Ustaz kok berdiri? Saya masih kuat berdiri. Kenapa Ustaz nggak pindah-pindah? Tadi dikasih tahu Ustaz, ini pentasnya yang bagian ini lembut, tripleknya agak. Itu maka saya di sini terus. Kalau ibu nggak percaya nanti selesai berdiri aja. Jadi semua yang menjadi pertanyaan itu, ku tahu yang kau mau. Daripada jadi fitnah, bagus saya jawab sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini kita sedang membuat kenangan masa lalu untuk masa depan anak kita. Nanti istrinya nanya, mas, iya, dulu waktu kecil pernah dibawa papa ke masjid? Gak pernah tuh, biasanya kami cuman malam tahun baru. Ini mata abang buta sebelah gara-gara mercon. Nauzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika dia dibawa ke masjid, dia pun tahu, saya sampai hari ini kalau pulang kampung, kebetulan masjid di kampung itu pintunya 2, 1 kanan 1 kiri. Daun pintu itu 4, 2 kanan 2 kiri. Kalau pintu masjid itu ditutup, ada rongga ruang kosong di tengah. Pintu kanan, pintu kiri ditutup, ada bolongnya di tengah. Disitulah tempat saya bersembunyi mengintip khotib hari Jumat. Kalau saya masjid ke kampung saya, di atasnya ada kubah, di bawah kubah itu ada papan, disitulah sempat saya naik. Kalau saya pulang ke kampung saya, di situ ada beduk, beduknya besar dari kayu yang dipahat, disitulah sempat saya cepat-cepat sebelum jam 6 sore, saya langsung datang, saya tiduran di situ. Kalau kawan saya datang, aku udah duluan. Cerita masa kecil mereka ini akan indah pada masa mereka nanti di hadapan masa depan yang luar biasa. Nanti kalau dia jadi wali kota, dia akan jadi wali kota yang cinta masjid. Betul? Kalau dia jadi pejabat, APBD, APBN di ujung jarinya. Begitu dia lihat ada masjid, langsung dia tanda tangan. Kalau tanda tangannya ke atas, selesai 2 menara. Tanda tangannya ke bawah, 5 WC siap. Ini yang mau kita bentuk malam ini. Bukan sekedar tabligh akbar ceramah. Anak-anak muda tunas-tunas hijau ini yang mau kita nasihati. Adapun yang tua-tua ini nggak lama lagi. Ustaz tolonglah, kalau orang tua jangan disepelekan. Siapa yang menyepelekan orang tua? Saya nggak ada ngelihat orang tua di sini. Ini saya lihat muda semua. Ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Itu takbirnya masih kuat. Kalau mau ngetes tua muda itu dari takbirnya. Yang kita khawatirkan muda 17 tahun, ayyanas salah, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, bawaan mau mati. Ini panti jompo yang terjebak di tubuh milenial.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sumpah Pemuda. Apakah isinya anak muda semua? Enggak. Ustaz Somad muda apa tua? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini kita bawa ke masjid. Ustaz Somad, saya kurang setuju kalau anak dibawa ke masjid. Usia ini ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Kalau kita kasih perintah larangan, dia merespon. Nah, dia diam. Itu bawa ke masjid. Tapi ada anak ketika kita kan, dia balik lagi. Itu jangan, itu jangan. Itu sumber kekacauan. Kita khawatirkan ada orang tua sholat, kacamatanya waktu rukuk takut jatuh, dia letakkan di bawah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak yang tadi dia pun mulai lari. Bapak yang kacamatanya waktu kena injak begitu loh, gitu dia. Ini tinggal menunggu salam, ini tinggal menunggu salam. Khawatirnya nggak sampai salam. Begitu salam, saat tahiyatul ini udah menggeletar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kau, memang anak setan. Pasti bapaknya juga setan. Selesai, hancur, hancur, hancur. Ini kita jaga. Maka anak mumayyiz umur 4 tahun, 5 tahun yang sudah bisa. Lalu kemudian ketika di masjid ini, Ustaz Somad, kalau anak-anak kecil itu sopnya di mana? Kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, mengatakan anak kecil itu dibuatkan sop khusus di belakang. Emangnya kenapa kalau anak saya di sop di samping saya? Apa salahnya? Memangnya anak saya ini najis? Anak bapak nggak najis, Pak. Tapi ujung senapan angin ada najisnya. Belum di hitan. Yang senyumnya terlambat, lama loadingnya. Ini belum dipotong. Dan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu untuk meriksa. Udah, ini di depan. Ini belum, ini kan nggak mungkin. Nah itu. Yang kedua, kenapa anak itu tidak boleh satu sop dengan orang dewasa? Karena banyak anak-anak ini wudhunya nggak sempurna. Saya ngelihat sendiri. Ketika keran air dihidupkan, diambil, matanya aja gini. Habis mata, langsung buka, tendang-tendang ya ada air. Ini true story, kisah nyata. Ustaz kok tahu? Anak saya. Hasik, ini wuduknya kok gini, saya bilang. Ini kenapa nggak basah? Ini sampai ini basah ini semua. Ini sikunya, ini kakinya, ini harus masuk kelingking, jadi celah-celahnya, tumitnya harus basah. Nggak pernah bosan. Kita kasih tahu dia terus. Itulah nilai ibadah. Maka setiap dia mengajar istrinya, mengajar anaknya, ajarkan Al-Fatihah anak kita. Guru mengaji saya pertama kali, A, I, U, babi, butati, tu, sasi, su, ibu saya. Maka sampai hari ini kalau saya ceramah, kalau saya tausiah, pahalanya mengalir ke orang tua saya. Ibu ajarkan Al-Fatihah ke anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Tapi gosok gigi dulu. Kalau enggak khawatir nanti dua kemungkinan. Kalau enggak anaknya pingsan, ibunya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Teruskan nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang nak, karena bacaan kita hafs bukan warsh. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, bukan sirata. Ada so, ada sa, ada tha, ada sya. Ini bahasa Arab. Bukan berarti karena bahasa Arab lalu mau fasih assalamualaikum wassalatu wassalam. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai qaf nak, bukan mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal laji. Jangan ji. Ada za, ada za, ada za, ada ja. Siratal ladzi za. Lekatkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, dotnya tebal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita ini akan menjadi imam pada waktunya nanti. Saya tausiah, tinggal di hotel, sarapan pagi. Pas lagi sarapan pagi, datang ibu-ibu, nggak tahu dari kantor dinas mana. Ustadz Somad ya? Mirip. Oh enggak, ini Ustadz Somad. Memang betul. Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz. Aku tidak pernah mencarimu, Bu. Ibu pun nggak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Acara apa, Bu? Ini ada acara kantor Pak Ustadz. Ini pegawai dari kantor staf saya, Masya Allah. Belum nikah? Belum Pak Ustadz. Dia lagi mau cari imam Pak Ustadz. Oh, saya khotib. Dia cari imam. Lalu kemudian semua ibu-ibu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bukan anak kandungnya, anak buahnya pun ingin dia carikan imam. Bapak siap jadi imam? Alah, takut. Begitulah setianya mereka, Bu. Memang antara takut dengan setia ini beda tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Maka satu hari dia akan baca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'liyah, tahajud, witir, duha, tarawih. Pahalanya mengalir ke kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Salat, salat, salat. Jangan sampai anak kita tidak salat. Walaupun harta kita banyak, tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal istri besar. Yang kita bawa adalah anak kita bangun di tengah malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai itu dia baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana dia salat? Di tempat ibu salat dulu. Saya tunjukkan ke istri saya, ini rumah ibu saya, ini sajadah tempat dia salat dulu, ini Quran yang selalu dia baca. Sampai hari ini tidak saya robah tempatnya. Kalau saya rindu, saya duduk, saya sholat, saya baca, saya peluk mukenanya, saya peluk kainnya, terasa mengobati hati yang kering. Saya kumpulkan jamaah sahabat, adik-adik, 4 tahun meninggalnya, kami bacakan surah Yasin, mengirimkan. Dari mana dasar pengamalan Ustadz ini? Wa in khatimul Qur'ana, kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau dikhatamkan satu khatam Quran 30 juz, dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah kullahu, semuanya, karena hasanan, the best. Tapi kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Bacalah hatinya Al-Quran. Yasin. Nggak sanggup Yasin, sibuk Pak Ustadz. Ummul Quran Al-Fatihah pun nggak sanggup, mati aja lah. Insya Allah anak-anak ini semua akan mendoakan kita Bapak Ibu. Bapak didoakannya, ibu didoakannya. Tapi insya Allah dia pun akan ingat juga. Ada dulu Ustadz yang datang ke tempat kami, Ustadz Somad pun didoakannya juga insya Allah. Amin. Sebenarnya itu cara saya mau merayu anak-anak ini saja. Video malam ini akan direkam, dipotong, diupload. Kami nggak ingat apa ceramah Ustadz, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau dia menikah, bapak punya anak, dikandung, ibu yang ngandung, disusukan 2 tahun, ibu yang menyusukan, dibesarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Berapa kali nggak jadi beli mobil baru, nggak jadi rehab rumah, nggak jadi beli perhiasan demi sekolah anak.
setelah dia berumur 20, 23, 25 menikah, diserahkan anak yang cantik, putih, bersih dan seterusnya itu kepada seorang laki-laki yang amanah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itulah yang tak bisa saya lakukan. Kenapa? Anak saya laki-laki. Bapak yang akan punya anak perempuan mencari laki-laki yang amanah, yang tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka saat itu dia nikahkan anaknya. Terdengar suara jam 10, jam 12 malam, terbangun si ibu. Ada apa, Ma? Kok masjid cepat ya suara azan subuhnya? Itu bukan suara masjid, mantu kita di sebelah baca sholat tahajud. Masya Allah. Mari kita lihat, dilihat pintu. Masya Allah. Dibuka, rupanya TV belum mati. Dia bangunkan istrinya, dia ambil air, dia percikkan. Bangun sayang. Itu kalau baru nikah. Bangun! 20 tahun. Ayat apa ini? Sajadah cinta. So sweet. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah, rontok semua cat-cat kamar itu. Itulah keindahan. Apa kata si ibu di rumah? Beruntungnya anak kita, Pak, baru pertama menikah mereka sudah tahajud. Kita udah 30 tahun nggak pernah. Tapi saya, Pak Ustadz, belum bisa jadi imam, Pak Ustadz. Masa nggak bisa jadi imam? Bisa, Pak Ustadz, tapi nggak ada suaranya. Nggak apa-apa. Latihannya imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu modalnya nggak perlu Ar-Rahman, nggak perlu Fatihah, nggak perlu Yasin, karena semuanya silent. Modalnya cuman Allahu Akbar. Allahu Akbarnya meyakinkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking grogi ya, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, Sami Allah kali. Kalau mau ngasih tahu subhanallah, ini udah pakai Sami Allah pakai kali. Nggak belajar fikih. Tapi insya Allah masjid kita nggak ada yang begitu, karena mereka belajar dengan para asatiz alumni Al-Azhar Kairo Mesir, universitas tertua di dunia, terhebat. Betul? Bangga tidak Bapak Ibu punya ustadz-ustadz yang dari Al-Azhar Kairo Mesir? Allahu Akbar. Kenapa ustadz bertakbir? Supaya jangan ada merasa besar di dalam diri. Engkaulah Ustaz Abdul Somad dari Mesir. Allahu Akbar. Makanya saya kalau dipuji orang, Masya Allah tausiahnya Ustaz. Allahu Akbar. Sertakan Allah. Ini kadang orang nggak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ibu, ya ini anak ibu. Iya, anaknya cantik ya. Mestinya Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, begitu. Ini enggak, anaknya cantik ya. Siapa dulu mamanya? Mana? Sertakan Allah. Apapun yang terjadi, hidup ini tidak akan lelah kalau kita lillah. Betul? Semuanya karena Allah. Itulah filosofi sholat. Angkat tangan. Dunia ini besar, masalahnya besar. Ada yang maha besar tempatku meminta. Allahu Akbar. Tapi angkat tangannya tetap nggak lewat daun telinga. Jangan mentang-mentang masalahnya besar. Allah. Ente tadi sholat angkatnya tinggi. Masalah terlalu besar. Tetap seatas daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya lihat kawan saya itu ngangkatnya cuma sebahu, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Itu bukan ketiaknya sakit. Memang riwayat hadisnya dua. Yang satu itu mengatakan hazwa mankibaihi, sampai sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Riwayat yang kedua mengatakan uzunaihi, daun telinganya. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Sampai sedaun telinga. Apa hikmahnya? Kalau pakai yang sebahu nggak dapat telinga. Tapi kalau pakai yang telinga dapat.
Nggak nyalahkan yang dalam telinga, nggak nyalahkan yang sebahu. Dan jangan gara-gara ini nanti sholatnya biasa selama ini sholat ngadap kiblat. Setelah ngaji malam ini sholat ngeliat teman mana. Ngaji itu bukan untuk mengukur orang, ngaji itu untuk kita. Ibu selama ini ngangkatnya malah nggak ingat Pak Ustaz. Loh kok nggak ingat? Perempuan lebih bagus sebahu. Kenapa? Karena antara bahu dengan telinga, perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang lebih tertutup? Bahu, maka dia ngangkat sebahu. Jangan nih, apalagi atas, kipasnya dekat. Allahu Akbar. Kita kalau di Saudi Arabia takbirnya pendek. Allahu Akbar. Lalu mubalignya di belakang suaranya panjang. Allahu Akbar. Tapi kalau Ustaz Somad yang jadi imam, panjang takbirnya. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz panjang takbirnya? Saya masang niatnya dalam takbir. Sholatnya apa? Sholat isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam mau jadi makmum? Jadi imam. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya pasang niat itu dalam takbiratul ihram. Itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jadi kalau orang takbirnya pendek, itu niatnya bukan di dalam takbir, tapi sebelum takbir dia sudah berniat. Saat takbir, takbirnya kosong. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Hambali. Yang berniat di dalam takbir sah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang tidak ada mazhabnya, berniatnya setelah takbir. Masuk masjid, habis buka handphone, nonton TV, telepon, update status, Allahu Akbar. Sholat apa ya? Zuhur aja lah. Nggak sah. Karena makna niat adalah al-qasdu, menyengaja, bukan nggak sengaja melaksanakan sholat sejalan muqtarinun bin niyah, sejalan dengan niat, perbuatan sejalan dengan niat. Allahu Akbar. Saya kebetulan baca iftitahnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kebetulan teman saya yang di sebelah lain iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya ada riwayat hadisnya. Jangan gara-gara ini malah kita bertikai di masjid. Yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Yang satu, Allahu Akbar kabira. Yang di tengah, preman baru tobat. Baru pagi tadi dia tobat. Sholat pertamanya, sholat zuhur itu. Mendengar dua orang ini berkelahi, akhirnya dia mikir, dulu waktu kami di luar sana sangat solid. Apa nama majelisnya? Majelis gaple. Sekarang dalam masjid orang kelahi, mendingan aku gak jadi sholat. Di mana ketenangan? Ketenangan ada di dalam masjid. Tapi ada juga orang yang sholat ini kita nggak tahu dia baca apa. Allahu Akbar. Pas ditanya, ente baca apa? Allah tahu apa yang ada di hati. Tuntunannya bukan perasaan. Sholat ini ikut Nabi. Datanglah seorang tabi'in. Tabi'in gak ketemu Nabi, dia ketemu sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Lalu dia datang ke sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arz. Ya Khabbab, ya, kamu sahabat Nabi? Betul. Pernah ngeliat Nabi sholat? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Allah. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, saya lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena mulutnya, rahangnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diagak-agak kira-kira didengar telinga sendiri. Ada juga orang sholat sampai kuat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ini sholat apa film horor? Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, dengan membaca, mengatur nafas itu membantu kekhusyuan. Dibaca sholat zuhur, sholat asar, qobliyah, ba'diyah, dibaca, mulutnya bergerak dan diatur nafasnya, itu membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini karena mau cepat, iftitah, fatihah, ayat, satu nafas. Di catatan malaikat sholat, 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 sholat. Daftar bacaan kumur, 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 kumur. Macam dapat bakwan panas. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selesai qul huwallah, imam enggak sujud juga. Imam enggak ruku juga. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq. Enggak ruku juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Enggak ruku juga. Ulang lagi qul huwallah lagi. Jangan sampai diam. Allahu akbar. Jangan sampai terlalu menunduk seperti kuda dapat rumput. Jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Maka kira-kira diletakkan bejana di atas tidak tumpah, rata. Gimana cara ngukurnya? Nanti sholat depan cermin, lihat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sedikit-dikitnya tasbih 3, sedangnya 5, sebanyak-banyaknya 7 kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendirian, terserahlah. Nabi pernah sujudnya sepanjang ayatnya, tapi sholat sendirian. Jangan waktu jadi imam sepanjang ayatnya, pas bangun lihat ke belakang, makmum sudah walk out semua. Sami'allahu liman hamidah, pendek. Ini ada yang baca panjang, Sami'allahu liman hamidah. Ente kok panjang? Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Bu Hamidah yang di sini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ketika sedang sujud, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Jangan kamu turun ke bawah seperti turunnya onta, tangannya duluan baru kaki. Itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Maka saya pakai mazhab Syafi'i, yang duluan turun adalah lututnya. Allahu Akbar, habis lutut baru tangan. Tapi guru kami ngajarkan tangan dulu Pak Ustadz. Berarti dia pakai pendapat yang kedua, minoritas. Tangan dulu baru lutut. Mau lutut dulu berarti mayoritas. Jumhur mau tangan dulu, asal jangan kening dulu. Itu nggak ada mazhab apa itu. Allahu Akbar, tangan baru kening. Ustaz Somad, apakah mesti menyentuh lantai kening dan hidung? Afdal sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah mengapa peci Ustaz Abdul Somad agak ke atas sedikit. Jangan sampai sholat. Nah, kening ini menempel. Rukun sujud ada 7 yang menempel. Ujung kaki, 2 lutut, ujung tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 ujung tangan, 1 kening. Mentang-mentang orang kaya, pejabat, konglomerat, orang hebat, viral, tokoh masyarakat, gak mau menempelkan kening ke lantai. Pas sujud, Allahu Akbar, tempel ke tiang. Enggak sah, kecuali sakit, duduk di kursi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita pun akan sampai pada usia itu. Ayah kita, ibu kita yang sakit, jangan larang ke masjid. Papa sakit, mama buat malu aja, di rumah aja. Oh jangan, bawa dia ke masjid. Ibu juga begitu, kalau ada suami sakit, bawa ke masjid. Dengan ke masjid itu bangkit semangatnya, sehat dia insya Allah. Amin.
Mama, bawa aku ke masjid. Itulah dulu waktu sehat nggak mau, sekarang udah sakit mau ke masjid, mati aja. Jangan. Nggak apa-apa Pak, biar aku yang bawa. Ayo kita ke masjid. Insya Allah ini nggak lama Pak, nggak sampai hari Jumat selesai Insya Allah. Ya Pak. Siapkan kursi. Di Mesir Bapak Ibu, waktu kami kuliah dulu, itu di samping kanan ada 3 kursi, di kiri ada 3 kursi, resop 2 juga begitu. Maka yang tidak sanggup berdiri disediakan kursi di samping. Waktu pertamanya tegak, Allahu Akbar. Nanti ketika imam rukuk baru duduk. Ketika sujud rukuknya agak tidak sampai ke bawah. Maka jangan sampai tidak sholat sama sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa sholat berdiri duduk, yang nggak bisa duduk baring miring ke arah kiblat, kepala di sini, kaki di sini, miring ke arah kiblat, nggak bisa berdiri, nggak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak juga bisa kita sholatkan. Pergi ke rumah sakit, ada tetangga kawan sahabat handai tolat sedang terbaring di ruang, tertulis di atas ICU. I see you, you don't see me. Ustaz Somad, iya Bapak, nanti habis pengajian bisa kami bawa ke rumah sakit? Bisa. Baiklah Pak Ustaz, oke. Naik sampai ke atas rumah sakit, disambut, diberikan Ustaz Abdul Somad jubah berwarna biru langit. Dipasangkan, ternyata kancingnya di belakang. Setelah dipasang, masuk ke dalam ruangan kaca, dipersilakan semua. Silakan Ustaz Somad, silakan maju. Saya pun maju. Bapak-bapak nggak masuk, nggak Ustaz aja. Rupanya di dalam penyakit menular semua. Mereka mau suruh saya mati duluan. Sampai di dalam sepi, sunyi, tidak ada suara. Yang ada cuma suara tit 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 tit. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahilwafi, bismillahilkafi, bismillahilmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ya Syafi, ya Kafi, engkau maha menyembuhkan, engkau maha menyehatkan. Sehatkan saudara kami ini ya Allah. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamma. Meleleh air matanya. Saya kaget, kok dia nangis? Pak dokter, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz datang dia salami Ustadz. Selama ini kalau Ustadz datang dia tersenyum. Sekarang tangannya tidak bisa terulur, senyumnya bisa mengembang, tapi dia mendengar suara Ustadz. Baru saya makin yakin hadis Nabi SAW. Ternyata orang yang sakit, orang yang koma, orang yang sakratul maut, pendengarannya tetap. Makanya berarti kalau bapak sakit, ibu jangan ngomong macam-macam di samping. Walaupun sedang koma, ini gimana surat rumah, surat tanah, biar dengar. Takutnya dia ngomong, belum lagi, kata dia. Ternyata telinga mendengar. Pak dokter yang bilang, Ustaz Somad tahu ada seperti keong di dalam. Iya, itu tetap mendengar Pak Ustaz. Dan air mata adalah satu-satunya respon. Nanti sampai masanya kita merespon dengan air mata. Menangis dia karena dia kenal suara ini adalah suara Ustaz Somad. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang dia rasakan waktu koma itu Pak dokter? Kata Pak dokter, mohon maaf Pak Ustaz, saya belum pernah koma. Ada satu jamaah kita di Jakarta, sampai masuk ke dalam rumah sakit, kata dokter bawa pulang ke rumah. Kenapa dibawa pulang ke rumah? Nggak ada harapan lagi. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia duduk. Yang sudah koma duduk. Ditanya sama istrinya, kenapa mas tiba-tiba sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Ustadz Abdul Somad. Apa kata dia? Ustadz Somad nanya, kapan tablik akbar? Akhirnya keluarganya nelpon, Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita buat tablik akbar pengajian? Insya Allah. Saya pun datang. Saya tanya, apa betul Bapak waktu koma itu ngelihat saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tablik akbar? Lama saya mikir, kenapa dia ngelihat saya waktu koma? Otak saya berpikir. Akhirnya saya tanya, Bapak kalau pagi mau berangkat ke kantor, apa yang Bapak lakukan? Nonton ceramah Ustaz.
Kalau mau tidur malam, apa yang Bapak lihat terakhir? Ceramah Ustadz. Ketika sedang di kantor, waktu kosong, apa yang Bapak lihat? Ceramah Ustadz. Ternyata apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kok. Bayangkan kalau selalu melihat bayangkan yang suka R&B, K-pop, semua akan datang ketika sedang. Kalau kita selalu melantunkan sholawat, itulah yang akan terngiang waktu kita nanti akan sakaratul maut, insyaallah. Itu maka selesai sholat, subhanallah, 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 terdengar, terngiang, terpikir, tersebut, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya kebetulan kalau jadi imam, itu zikirnya saya baca jahar. Tapi saya nggak nyalahkan yang sir. Ada juga imam kita biasanya sir. Nggak salah. Kenapa Ustaz baca jahar? Saya mau makmum mendengar itu. Dan ada mu'alaf baru masuk Islam, ada anak kecil, ada yang baru tobat. Mereka ini belum tahu apa bacaannya. Khawatirnya anak kecil ini nanti pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imamnya? Ustaz Somad. Bacaan zikirnya apa? Jadi kalau saya baca jahar, anak-anaknya bisa jawab subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan kita ngajar mereka. Jangan kita ajar mereka nggak benar. Ajarkan mereka doa kepada Allah. Doa, kalau saya doa nggak panjang-panjang, 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, nambah ilmu, wa barakatan fil rizki, rezeki berkah, wa taubatan qablal maut, tobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. Tutup dengan doa orang tua. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tutup dengan doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Selesai. Ini banyak sekarang orang nggak mau baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente nggak baca doa. Doa yang lama aja belum diterima, masa nambah doa baru? Apa ini? Doa ini ibadah. Sholat kita nggak tahu diterima, kita husnuzan pada Allah. Kenapa kita tetap terus sholat? Karena sholat adalah ibadah. Doa ini silahul mu'min. Doa terus. Kamu kok nggak pernah ikut doa? Doanya nggak sesuai sama saya, Pak Ustaz. Kenapa? Imamnya minta hujan, saya jual es krim. Loh, yang diminta itu rahmatnya. Ini nggak ngerti. Kamu kenapa nggak ikut doa? Saya nggak ikut doa, Pak Ustaz, karena imamnya marah-marah terus. Mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral, Masya Allah, Masjid Al-Kautsar, nikmat terbesar. Inna a'tainakal, luar biasa masjid ini. Saya sarankan kalau sholat di masjid ini, matanya tolong fokus ngelihat tempat sujud. Soalnya kalau di sini matanya ke atas ngelihat, wah lampunya mahal. Itulah mengapa kita sholat disuruh melihat tempat sujud. Ustaz, kalau sholat itu mata dibuka apa ditutup sih, Pak Ustaz? Hebatnya jamaah Al-Kautsar. Ustadz yang nanya, jamaah yang jawab.
Suatu ketika Nabi sedang sholat jadi imam. Lantai masjid waktu itu belum disemen, belum ada karpet, masih pasir. Nabi sholat pakai sendal. Tengah perjalanan saat sholat Nabi melepas sendalnya. Semua makmum yang ada di belakang melepas sendalnya. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngeliat sendal berserak. Kata Nabi, kenapa sendal dicopot semua? Karena kami melihat engkau melepas sendalmu, kami tanpa tanya sami'na wa ata'na, kami lepas sendal. Begitu sahabat. Kata Nabi, aku tadi ngelepas sendal karena malaikat Jibril datang ngasih tahu di sendal ada najis. Kamu kenapa lepas, kan nggak ada najisnya? Pertanyaannya, sahabat yang di belakang bisa tahu Nabi ngelepas sendal, matanya terbuka apa tutup? Buka. Kalau tutup mana tahu? Kebetulan Nabi sedang sakit. Yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar jadi imam, makmumnya sahabat. Tiba-tiba di tengah perjalanan saat sholat Nabi datang. Kan nggak mungkin ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Nggak mungkin. Maka sahabat di belakang menepuk tangan ngasih tahu. Mau ngasih tahu Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian pertanyaannya, dari mana sahabat tahu Nabi datang? Karena matanya terbuka. Kalau matanya tutup mana tahu tiba-tiba Nabi datang? Ada Nabi. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kamu sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam. Yang pertama al-aqrab, kalajengking. Yang kedua as-su'ban, ular. Kita tahu ada ular dan kalajengking datang, itu mata kita terbuka apa tertutup? Terbuka. Coba kalau tutup, tiba-tiba buka, anaconda udah siap. Tapi ada saat-saat tertentu mata kita mesti ditutup karena khawatir menimbulkan fitnah. Datang anak muda sholat di depan, bajunya tertulis, emang masalah buat lo? Itu kalau kita lihat. Apalagi nanti mendekat mulai tahun-tahun ini, langsung coblos nomor. Itulah maka dianjurkan ke masjid bajunya tidak ada bertulisan. Lihatlah baju ibu polos-polos semua. Tapi yang bajunya bertulisan nggak apa-apa. Jangan sampai tersinggung lalu pulang. Kamu kenapa pulang? Tersinggung? Enggak, ceramahnya kan udah hampir habis 60 menit. Siap jaga persatuan? Persatuan kita jaga di masjid. Ketenangan ada di masjid. Orang mau mencari ketenangan, di kantor sibuk dengan hiruk pikuk percekcokan atasan bawahan. Di jalan kena tilang. Di rumah tekanan. Di mana orang mendapatkan ketenangan? Di masjid. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mereka adalah senior-senior kakak-kakak kelas saya, orang-orang yang berilmu luar biasa. Saat ini perasaan saya tausiah ini seperti dapcil yang sedang dinilai oleh senior. Kakak-kakak senior-senior sedang melihat, oh pandai juga adikku ini ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti sholat berjamaah. Bapak kalau nggak sholat ke masjid, nggak mau datang, nggak apa-apa Pak. Toh nanti pada akhirnya Bapak akan kesini juga. Apa? Sholat jenazah. Imam kita baik, imam kita nggak dendam, imam kita nggak pemarah. Jenazah diletakkan di luar, selesai sholat baru dipanggil, tolong masukkan jenazahnya. Dan selama ini yang nggak mau di belakang imam, sombong, angkuh, dia merasa paling kaya, paling hebat, paling tinggi jabatannya, nggak mau di belakang imam, nanti akan diletakkan di depan imam. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa lagi. Makmum heran, Pak Imam kok cepat sekali? Dapat diskon. Siapa yang sanggup ke kubur sendirian? Kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kita akan disolatkan, kita akan dikuburkan.
Selama ini kita mandi sendiri, berpakaian sendiri. Apakah ada jaminan besok pagi kita akan mandi atau dimandikan? Kita akan pakai baju atau dikapankan? Kita akan tidur atau ditidurkan? Semuanya kuasa Allah. Jadikan malam ini seakan-akan malam terakhir. Kita akan bangun, kita akan berikan rasa kasih sayang ke istri, istri ke suami, ke anak-anak. Jadikan malam ini, kalau sholat seakan-akan sholat terakhir, kalau Ramadan seakan-akan Ramadan terakhir. Kalau kita hidup besok pagi, itu adalah tambahan amal soleh, insya Allah. Amin.